Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pastor dan biarawati bekerja bersama selama bertahun-tahun dan jatuh cinta. Saya tidak ingin hidup tanpanya dan meninggalkan gereja. Dikutip dari indonesiatoday.co.id. Terkadang banyak hal yang kita anggap remeh, mungkin karena mereka selalu pergi dengan cara tertentu dan kita bahkan tidak bisa membayangkannya jauh berbeda. Namun dalam beberapa kasus ketika proses yang biasa dari segala sesuatu berubah arah dan berkembang secara berbeda dan tidak terduga, kita mungkin dibiarkan ternganga dan tidak bisa berkata-kata. Di lingkungan gereja misalnya, kita terbiasa mendengar tentang keputusan khusus yang dibuat biarawati, pendeta atau biarawan sebelum memulai jalan mereka. Sesuatu yang tidak dapat mereka singkirkan biasanya adalah sumpah kesucian dan gagasan untuk tidak melihat pasangan atau orang penting dalam arti kata romantis. Tetapi bisa saja terjadi bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan dengan cara yang sama. Dan kisah yang akan kami ceritakan kepada Anda adalah contoh nyata dari hal itu. Dalam hal ini, seorang pendeta dan seorang biarawati memiliki pengalaman yang melampaui kebiasaan agama. Mercedes Tarragona dan Daniel Genovesi adalah protagonis dari kisah romantis ini. Keduanya bertemu di usia muda ketika mereka masing-masing berusia 22 dan 26 tahun. Mercedes baru saja pindah ke Santa Fe ketika bertemu dengan seorang pastor paroki di daerah itu, Daniel. Dalam sebuah wawancara, Mercedes menceritakan, "Saya telah memasuki biara pada usia 17 tahun dan selalu memiliki pendidikan basic yang tidak menghargai perasaan tetapi berkisar pada rasionalitas." Tetapi kemudian Mercedes bertemu dengan pastor muda dan mereka langsung selaras dengannya satu sama lain. Pada awalnya itu hanya urusan pekerjaan. Keduanya hanya bertemu ketika situasi muncul dan tidak pernah bertemu lebih dari itu. Namun seiring berjalannya waktu, keinginan untuk bertemu, berbicara dan bersama hanya tumbuh dan mereka mencari alasan untuk menghabiskan beberapa jam bersama. Kami mulai bekerja sama dan secara bertahap ikatan yang kuat berkembang di antara kami, kata Daniel. Sampai saat itu saya bahagia dan tidak kekurangan apapun. Saya puas dengan apa yang saya miliki dan puas membantu orang lain. Kemudian datang Mercedes dan sesuatu berubah. Ada perubahan emosi dalam diri saya yang tidak bisa saya kendalikan. Itu belum pernah terjadi pada saya sebelumnya. Lagi pula saya pernah masuk seminari di sekolah menengah dan tidak pernah punya pacar. Mercedes mendapati dirinya menghadapi kesulitan yang sama dan sama sekali tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Mari kita coba menempatkan diri kita pada posisi mereka sejenak. Dua orang yang mengabdikan hidup mereka untuk agama sejak usia sangat muda dan tidak mengharapkan hubungan romantis sama sekali, menemukan diri mereka terperangkap dalam angin puyuh emosi yang menguasai mereka. Tak satu pun dari kami yang tahu bagaimana harus bertindak, sama seperti mereka. Segalanya berubah ketika Mercedes yang terguncang oleh emosi yang meluap-luap ini dan merasa sangat bersalah memutuskan untuk bergerak untuk membuat jarak di antara mereka berdua. Pada saat itu Daniel harus membuat keputusan. Saya tidak bisa hidup tanpanya, jelasnya. Jadi setelah lama ragu-ragu, mereka memutuskan untuk meninggalkan gereja dan menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Terlepas dari kesulitan awal, Daniel dan Mercedes telah menjalani kehidupan yang bahagia. Mereka menikah dan memiliki 2 anak perempuan.
Mereka tidak bisa lagi melanjutkan sumpah yang telah mereka buat atau mengkhianati diri mereka sendiri. Namun seperti yang mereka berdua katakan, mereka selalu yakin bahwa Tuhan sendirilah yang mempertemukan mereka dan membuat semua ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.